Selamat pagi pemirsa setia. Siklus Info kembali hadir di hadapan Anda yang akan menyajikan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Ahmad Hambali, dan rekan saya, Lilis Septiani. Mari kita simak berita pertama. Kembali lagi bersama saya Lilis Septiani dari kelompok 2 yang akan membacakan berita yang sudah dirangkum oleh teman-teman di lapangan. Berita pertama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bulan Juli sebagai waktu dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021. Namun belajar tatap muka di kelas hanya diizinkan zona hijau saja. Pembukaannya dilakukan secara bertahap. Sejak Senin 13 Juli 2020, namun pembelajaran tatap muka di era new normal atau tatanan normal baru bagi pegawai tenaga pendidik dan kependidikan wajib menjalankan protokol kesehatan, baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Saat new normal, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar menjadi terbatas, yaitu hanya sekitar 50% saja. Begitu juga dengan jam belajar dikurangi menjadi 3,5 jam per hari dari sebelumnya 6 jam per hari. Seperti di SMP 1 Bengkulu Selatan, sesuai surat keputusan dari Bupati, pelaksanaan KBM tatap muka sudah dilakukan di tanggal 15 Juli kemarin. Ini merupakan hasil evaluasi penetapan sekolah kembali dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 serta lembaga maupun instansi terkait di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebenarnya pembelajaran normal ini berawal dari setelah pandemi beberapa bulan. Jadi pemerintah mungkin Kemendikbud memutuskan untuk pembelajaran dalam masa new era. Masa new normal ini maksudnya itu bukan berarti kita sudah terbebas dari COVID-19 ini, tetapi kita menerapkan kebiasaan baru. SMP Negeri 1 Selatan merupakan sekolah yang berlokasi di daerah dengan keadaan zona hijau atau tidak dapat warga yang terinfeksi COVID-19 maupun menjadi PDP. Dalam pelaksanaan KBM tidak ada wali murid yang keberatan, oleh sebab itu siswa diperbolehkan untuk kembali bersekolah. Sedangkan siswa yang kondisi kesehatannya buruk selama pembelajaran diperbolehkan tidak sekolah dan melakukan pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan jumlah siswa pada masing-masing kelas telah dibatasi, yakni diberlakukan 2 shift setiap hari yang telah diatur oleh protokol kesehatan. Dalam sehari setiap kelasnya diisi 15-16 siswa dengan tempat duduk masing-masing diberi jarak 1 meter. Dimulai saat siswa tiba di gerbang masuk sekolah, siswa menjalani pemeriksaan pengukuran suhu tubuh dan disambut guru tanpa melakukan kegiatan berjabat tangan. Kemudian siswa diwajibkan untuk melakukan cuci tangan di wastafel yang telah disediakan dengan ketentuan wajib antri dari pantauan guru serta menjaga jarak dengan teman lainnya. Setelah melakukan cuci tangan, siswa masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing. Untuk menghindari kerumunan pada jam istirahat, sekolah tidak memberlakukan jam istirahat. Yang dilakukan adalah pemadatan pembelajaran mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 10:10 waktu Indonesia Barat untuk satu sesi dan 10.30 sampai dengan 13:10 untuk sesi yang kedua. Ya, bagaimana tanggapannya tentang kegiatan pembelajaran di era new normal atau kebiasaan baru ini? Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran saat ini? Kelebihannya materi dijelaskan secara tatap muka sehingga materi yang dijelaskan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan kekurangannya kegiatan belajar harus menggunakan masker sehingga menyebabkan sesak napas dan guru yang menjelaskan penjelasannya tidak terlalu terdengar. SMP 1 Bengkulu Selatan merupakan sekolah yang sudah tersedia sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19. Di sekolah tersebut telah tersedia alat pengukur suhu tubuh dan di setiap kelas tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, toilet bersih, serta tersedia alat pelindung bagi para pendidik maupun karyawan sekolah seperti masker, tutup muka atau face shield, dan dilakukan penyemprotan desinfektan untuk melakukan sterilisasi lingkungan sekolah secara berkala.
Selama pelaksanaan KBM tatap muka, siswa mulai kembali belajar materi seperti biasa sembari guru memberikan pemahaman terkait COVID-19 saat ini. Selain mengetapkan protokol kesehatan di sekolah, peserta didik juga belajar terkait dengan penularan COVID-19 dan seputar informasi penularan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya informasi tentang pembelajaran pada zona merah dibacakan oleh rekan saya Hambali. Silakan Hambali. Kalimantan Tengah termasuk dalam zona merah. Standar pelayanan minimum, Ombudsman telah melaksanakan survei kepatuhan yang telah dilaksanakan di 13 kabupaten kota. Dari survei tersebut, 3 wilayah Kalimantan Tengah masuk dalam zona merah, yaitu Kabupaten Lamandau, Barito Timur, dan Kabupaten Kota Waringin. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di Barito Timur ini dilakukan secara jarak jauh. Hal ini membuat instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan harus mengubah pengelolaan dan praktiknya secara mendasar dan sangat cepat. Kebiasaan belajar di sekolah harus digantikan dengan belajar di rumah. Beberapa sekolah, terutama di wilayah tertentu, menerapkan pembelajaran media melalui dalam jaringan. Dan ini dilatar belakangi oleh fasilitas yang mendukung seperti adanya jaringan internet. Namun, hal serupa tidak terjadi di beberapa wilayah tertentu. Di Kabupaten Barito Timur, di Kecamatan Paku misalnya, terdapat wilayah yang sama sekali sulit untuk mendapatkan akses internet atau blank spot. Bahkan untuk menikmati saluran TVRI nasional dengan program acara belajar dari rumah pun tidak tertangkap. Tentunya hal ini membuat praktik belajar pun berbeda dengan di perkotaan. Di SMP Negeri 2 Paku misalnya, pembelajaran dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekolah menerapkan sistem pembelajaran dengan pembagian modul yang diberikan kepada siswa untuk belajar di rumah selama 2 minggu. Modul yang telah disusun ini sudah dirancang khusus agar siswa dapat menyerap materi pembelajaran secara optimal. Sekolah kita ini kita melaksanakan dengan sistem luring atau di luar jaringan karena memang terkendala oleh tidak adanya jaringan di wilayah ini disebabkan faktor geografis yang terlalu jauh dari pusat atau dari perkotaan. Para orang tua dari siswa pun mendukung kebijakan dari sekolah ini. Para orang tua tentunya merasakan bahwa kendala-kendala yang terjadi di wilayah Kecamatan Paku ini membuat siswa kesulitan untuk mengikuti kebijakan daring yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, para orang tua merasakan hal positif dari pembelajaran di rumah, yaitu anak lebih fokus dalam belajar dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Pada dasarnya anak di rumah itu kan memang perlu bimbingan dari orang tua. Yang kedua, memang tanggapan kami dengan adanya COVID ini agak susah juga anak untuk belajar di rumah, terutama pertama sinyal tidak ada, kemudian anak-anak tidak bisa bermain. Sampai berita ini ditayangkan, kondisi Kabupaten Barito Timur masih tercatat di zona merah dengan penambahan 5 kasus baru. Hingga hari ini, total akumulasi positif COVID-19 Barito Timur menjadi 34 orang. 18 di antaranya dinyatakan sembuh, 15 orang masih dirawat, dan 1 orang meninggal dunia. Ahmad Hambali, kelompok 2, melaporkan. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Saya, Ahmad Hambali, beserta kru yang bertugas, mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.